Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkahnya kita bisa hadir di acara ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunannya kita ditunjukkan jalan kebenaran, yakni adalah Al-Quran. Saya pada hari ini sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah inti. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sesi selanjutnya adalah sesi inti, yakni adalah ceramah yang akan dibawakan Ustadz Farid Wajdi, SAG MPDI, dengan tema bagaimana remaja muslim pada hari ini menghadapi akhir zaman. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada kepala sekolah yang saya hormati, pembina kerohanian, kemudian pembina jenius, pengurus, dan rekan-rekan sekalian, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sore hari ini sehat, diberikan kekuatan iman. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama terkait dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh remaja saat ini, bisa dalam kategori Gen Z, untuk menghadapi kondisi akhir zaman. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak sekali yang menyampaikan tausiah-tausiah terkait persiapan seorang mukmin menghadapi akhir zaman. Di antaranya adalah mengibaratkan bahwa apabila seorang mukmin memegang agamanya, itu laksana sedang memegang bara api. Apabila dilepas, dia akan mengalami kegelapan, dan apabila dipegang, dia akan terbakar tangannya. Begitu luar biasanya tantangan yang dihadapi. Untuk itu, bagi para remaja generasi Z pada saat ini harus memiliki beberapa bekal. Sebagai pemantik bahwa generasi sekarang harus menguatkan imannya. Ini menjadi sebuah pondasi. Ketika iman itu kuat, maka insya Allah akan berpengaruh ya. Kondisi yang berada pada dirinya dalam lingkungan sekitarnya, ya, dalam bahasa sekarang akan terinfluencer, ya, akan terpengaruh, ya. Dan apabila yang mempengaruhi itu baik, maka akan baik pula semuanya. Jadi kuatkan iman, yakinlah bahwa dengan dasar iman yang kuat itu, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Kemudian saya tambah yang kedua ya, jangan meninggalkan sholat. Laksana sebuah tangan ini memegang pulpen, pensil. Rukun Islam itu ada 5. Jika seperti haji tidak bisa dilakukan karena tidak mampu, maka gugur kewajibannya. Zakat apabila tidak dilakukan, maka gugur kewajibannya karena dia tidak mampu dari sisi harta. Puasa tidak dilakukan karena sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, dalam bepergian dan sebagainya boleh ditinggal. Namun sholat itu apabila terlepas, maka lepas pula pulpen itu, lepas pula agamanya.
Apabila seorang remaja, generasi muda saat ini bisa menjaga sholatnya, ini indikasi bahwa orang tersebut selain memiliki pondasi iman yang kuat, juga mampu menjaga sholatnya. Apabila Anda dalam hati mengatakan sholat itu penting, maka Allah juga akan mementingkan kita. Mungkin sebagai pemantik dua dulu, akan kita bahas selanjutnya secara interaktif. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, jadi intinya itu kita sebagai remaja pada hari ini harus menyiapkan betul-betul ya, Pak? Ya, menyiapkan Ya, mental betul dari sisi keimanannya. ya, Seperti itu. apalagi menjalankan rukun iman seperti apa terutama sholat juga kan, Pak? Rukun Islam. Nah, untuk mendalami ceramah pada hari ini, mungkin audiens memiliki pertanyaan? Baik, bisa angkat tangannya jika memiliki pertanyaan. Baik, izin bertanya. Kan jika tanda-tanda akhir zaman itu sudah terlihat, bagaimana seharusnya manusia itu mempersiapkan diri secara spiritual dan maaf, spiritual dan sosial. Jadi kan maksudnya itu kan kita-kita ini kan banyak yang kayak meremehkan gitu kan sebenarnya. Jadi gimana caranya itu meyakinkan diri kalau ini udah akhir zaman, terus kayak udah apa ya bahasanya? Ya seperti itu, mungkin paham Ya, dengan pertanyaannya? semoga Ya, bisa terima memahami. kasih. Oke. Bahwa langsung saya jawab ya, biar interaktif. Persiapan yang harus dilakukan tadi, ya, selain menguatkan imannya, menjaga sholatnya, juga ada faktor dari sisi sosial. Dalam surat Al-Asr kita sering mendengar, mudah banyak disampaikan, kemudian sering dibaca ketika forum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Forum ini diadakan itu salah satu bentuk tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Tidak semua orang memiliki mental yang kuat, ya, pondasi iman yang hebat. Perlu ada lingkungan yang mendukung. Salah satu di antaranya itu harus dibuat, ya. Harus di-create sedemikian rupa. Kita mencari lingkungan yang sesuai dan mendukung kondisi keimanan kita. Contohnya nih, bagi kita yang apabila keliru ketika memilih teman, ya, tidak ada yang mengingatkan masalah sholat. Sedangkan kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa salah satu yang bisa menguatkan iman itu adalah mampu melakukan sholat atau mendirikan sholat dengan baik dan benar. Ini lingkungan sangat penting. Terutama sekarang lingkungan di dunia pendidikan itu ada 4. Ya. Dulu ada 3, namanya tripusat pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Sekarang ditambah dengan dunia maya. Karena lingkungan ini sangat dekat sekali dengan generasi kita saat ini. Akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencari lingkungan yang baik, maka kita juga harus memilih teman yang baik pula. Seorang bijak mengatakan, jika orang tua ingin tahu bagaimana akhlak anaknya, maka lihat siapa temannya. Kalau temannya itu sholatnya bagus, secara sosial dia bagus, akhlaknya bagus, insya Allah anaknya juga demikian. Tapi kalau keliru memilih teman, temannya sholatnya bolong-bolong, puasanya apalagi, bahasa Anda mokel ya. Ya, meskipun sekarang insya Allah tidak ada yang mokel ya. Ya, mungkin hanya 1, 2 gitu. Oh, tidak boleh, harus mendahulukan husnudzon, berbaik sangka. Maka ketika sholat mereka terjaga, puasa mereka terjaga, maka itu lingkungan akan
support terhadap sistem yang ada pada diri kita. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi selain secara individu, secara sosial juga demikian. Kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Dan orang lain itu kita berhak untuk memilih mana yang tepat untuk mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian. Bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman? Mungkin? Iya ya? Permisi, tadi kan Ustadznya jelasin kalau kita tuh harus ngingetin sholat temannya. Kalau misal nih, kadang kan di sekolahan ada sholat Jumat. Teman-teman yang cowok tuh susah disuruh sholat Jumat. Jadi kita ngingetin. Kalau misal kita gak ngingetin, itu apakah kita dosa? Seperti itu. Apa emang kita harus ngingetin sampai dia benar-benar sholat? Oke. Oke. Terima kasih. Langsung saya jawab. Ya, pertanyaannya berbobot ya, seperti orangnya. Iya. Ya. Bahwa ketika seseorang itu melihat kemungkaran, itu ada beberapa step, ya, langkah yang harus dilakukan. Mangkana man ra'a minkumul mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bil qalbi wa huwa ataful iman. Jadi apabila seseorang itu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatan. Dia memiliki power, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki jabatan, kedudukan, dan ketika melihat kemungkaran itu bisa dilakukan, dia mencegahnya, maka itu yang harus dilakukan. Ya. Itu dengan power yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki, kekuasaan. Yang kedua, apabila dia tidak punya, dengan lisan. Contohnya mungkin dengan ceramah, mungkin dengan nasihat yang baik, mau itu hasanah. Namun ketika yang kita ingatkan itu tidak mau, ya langkah yang ketiga, yaitu dengan cara mendoakan. Ini adalah langkah terakhir. Kita tidak mampu dari sisi power kita, jabatan kita. Secara lisan sudah disampaikan, ternyata ada penolakan. Maka kita berdoa kepada Allah dari hati. Ya Allah, mohon teman saya dibantu. Mohon beri hidayah. Mohon beri petunjuk. Karena teman saya masih belum tahu bahwa ibadah Jumat itu bagi seorang muslim adalah hukumnya wajib. Bahkan ada yang mengatakan jika berkali-kali, maka iman itu sudah lepas dari dirinya. Hati-hati. Berapa banyak teman kita yang menyepelekan ibadah Jumat. Ya. Maka sebenarnya itu sudah mulai menjadi indikator tanda-tanda akhir zaman. Betapa orang begitu sulit menjaga imannya. Mereka malu untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mereka lebih enjoy dengan circle-nya. Kehidupan mereka sendiri. Seperti itu. Anda kalau sudah memiliki keinginan untuk menyampaikan kebaikan, namun itu tidak dilaksanakan, bisa jadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan itu belum gugur. Anda belum menggugurkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Anda sudah punya iman. Kita sudah beramal soleh. Namun kita termasuk orang yang merugi apabila kita tidak melakukan tugas kita yang selanjutnya. Yaitu saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dengan landasan kesabaran. Ya, maka bersabarlah ketika teman kita tidak Jumatan beberapa kali kita mencoba menyampaikan. Ayolah. Ini loh sebuah kewajiban. Besoknya ketemu lagi, dia sedang nongkrong, berada di kantin, ya, tidak ikut Jumatan, diingatkan lagi. Setelah beberapa kali, maka gugur kewajiban Anda. Kemudian Anda tidak berhenti sampai di situ, tapi berdoa. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ketika ada kaum yang tidak menerima dakwahnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Karena pada hakikatnya mereka belum tahu. Belum sampai ilmu kepada teman-teman kita yang tidak mau sholat Jumat. Ya. Itu sebuah fenomena? Iya. Berapa banyak ya
teman-teman kita yang sudah berani meninggalkan kewajibannya. Mudah-mudahan efek dari Ramadan ini mereka menjadi sadar dan memahami bahwa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Jika tidak, maka kita dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Demikian. Jadi banyak sekali ya yang harus disiapkan sebelum akhir zaman ini. Iya. Dari diri sendiri, dari orang lain juga. Kalau dari diri sendiri tadi kan kita harus melaksanakan rukun iman kita, Oke. ya semuanya gitu. Terus kalau dari lingkungan gitu kayak kita harus selektif mencari teman, dan juga kalau seumpamanya ada orang yang melakukan kemungkaran, kita ingatkan. Banyak sekali ya. Iya, banyak Iya. sekali ya. Anda mau kuliah kemana besok? Hah? Mau kuliah kemana rencananya? Saya doakan mumpung Ramadan ya. Aduh, amin sekali. Mana? Cita-cita saya sebenarnya banyak ya untuk. Satu aja, jangan mau kemana? Sebenarnya saya terima aja sih mau kuliah di mana. Ya satu lah, anggap satu. Oke. Maybe UGM. UGM. Aduh. Oke. Anda ke UGM. UGM itu tempatnya di mana? Jogja. Jogja. Berapa perjalanannya? Jauh sekali. Naik Sri Tanjung ya? Ya. Anda perjalanan menuju UGM aja butuh modal. Butuh bekal. Tidak hanya 10.000, 20.000. Bisa jadi 500 juta. Perjalanan di dunia saja butuh bekal. Apalagi kita akan menghadapi perjalanan di akhirat. Berapa kilo? Tidak tahu. Ada yang tahu mungkin? Sangat panjang. Perjalanan pendek saja kita membutuhkan bekal yang luar biasa, kemudian membutuhkan modal, membutuhkan imun. Barangkali di kanan kiri ada godaan-godaan, kita harus mampu untuk menghadapinya. Apalagi untuk menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat. Saya yakin yang hadir di sini adalah remaja-remaja, pemuda-pemudi, siswa-siswi yang masih memiliki iman. Yakin bahwa apa yang dilakukan sekarang ini akan mendapatkan balasan terbaik nanti di akhirat. Yes. Ada yang mau masuk surga? Oh. Ada yang tidak mau? Ada. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak, meskipun memiliki iman, tapi dia tidak melanjutkannya dengan follow up-nya tidak ada. Beramal soleh. Beramal soleh cukup? Tidak, harus saling mengingatkan, saling menasihati. Seperti itu contohnya. Dari diri sendiri dan lingkungan. Ya betul. Oke, ada tanggapan lainnya nih? Ada nggak? Dari situlah cowok-cowoknya. Pastinya ada pertanyaan dong. Apalagi tadi habis di-mention juga kan. Ayo dari kubu cowok dong, kalau bisa. Oh my God. Bagaimana? Oke, itu. Oke. Permisi. Ustadz mau bertanya, Iya. di zaman sekarang akhir-akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman yang paling nampak itu apa ya? Saat ini, untuk saat ini. Oke. Ya, apakah sudah ada tanda-tandanya yang sangat-sangat nampak? Oke. Terima kasih. Sebenarnya ini tugasnya guru PAI untuk menjelaskan iman kepada hari kiamat, ya kan? Tapi tidak salah untuk diulang. Ya. Ada beberapa hal, di antaranya adalah orang tua itu menjadi budak anaknya. Sekarang ada? Ada. Betapa banyak anak-anak yang ingin meminta fasilitas lebih, batas kemampuan orang tua tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Ya, anak sangat-sangat ya, memberikan pressure kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Yang selanjutnya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai waspadalah. Hati-hati. Oh my God. Kita itu memiliki kodrat masing. Tapi sekarang sudah muncul laki-laki ingin hamil. Apa judulnya? Bukan. Bukan film yang ada ya, sekarang itu kan Arnold Schwarzenegger
hamil ya kan. Benar. Nah, sekarang sudah seperti itu. Ini harus kita antisipasi. Ya, kita Dari dini bagaimana? Jika Anda punya adik laki-laki, berikan mainan yang sesuai dengan gendernya. Jangan malah diberi boneka. Ketika Anda memiliki adik perempuan, maka sesuaikan dengan kondisi psikologisnya. Nah, ini penting. Kemudian dari sisi menggunakan pakaian. Hati-hati. Jangan sampai laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Ya, sudah Anda kodratnya masing-masing. Ya. Kemudian ini yang saya agak merinding ya. Setiap rumah ya, ini sudah tanda-tanda kan akan menjadi toko. Kelihatan apa enggak? Toko. Ya, tahu? Ya. Apa itu contohnya? Semua boleh membuka market online di rumah masing-masing. Ada tetangga saya yang sepertinya tidak bekerja, namun income-nya luar biasa. Ternyata dia bekerja ya memfasilitasi orang, entah itu dia sebagai mediator untuk pembelian barang, ya, COD dan sebagainya. Dia hanya tinggal di rumah saja. Namun income-nya lebih besar dari mereka yang kelihatan bekerja. Rumah-rumah sekarang ini sudah menjadi toko-toko. Toko-toko apa namanya? Online. Toko-toko yang tidak kelihatan apa namanya? Toko-toko goib ya kan? Ya, seperti itu. Berhati-hati. Ya. Ya. Masing-masing sudah memiliki keinginan untuk punya market di rumah masing-masing. Ada yang lainnya? Ya, banyak seperti tadi itu. Sekarang perzinaan sudah dilakukan di depan orang lain tanpa ada rasa malu. Rasa malu sudah dicabut. Adegan kissing. Ya kan? Begitu banyak terjadi dan mereka pelakunya itu bangga. Berciuman di depan umum. Ya. Coba Anda bayangkan, belum suami istri aja sudah pamitan masuk ke sekolah, cium tangan, belum waktunya. Tapi kenapa itu dilakukan? Ya, framingnya adalah karena suka sama suka, saling mencintai. Ya. Anda sebenarnya jika melakukan itu semakin memperberat tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat akan segera tiba. Seperti itu. Anda siap mampu menghindari itu? Sudah siap ya. Ya, itu harus disiapkan. Ya mengitandu, contohnya pacaran, ya kemudian zina yang begitu kentara, begitu kelihatan. Kalau Anda ikut mensupport itu, berarti Anda juga melakukan support terhadap akselerasi percepatan akan terjadinya hari kiamat. Ketika ini saya sampaikan kepada generasi saat ini, apa yang terjadi? Banyak penolakan. Loh, kok pacaran nggak boleh? Gimana kami dapat jodoh? Ya, iya betul itu. Tak kenal maka tak aruf. Bukan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka itu. Ya. Ya, seperti itu contohnya. Ini kelihatannya sudah bunyi tanda-tanda kebahagiaan akan datang ya. Bahagia sekali. Kebahagiaan orang yang puasa itu apa? Ketika berbuka dan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kembalikan lagi. Aduh, udah merinding gak sih? Merinding banget. Tapi gimana sih kita menyikapi datangnya akhir zaman ini? Apakah kita harus takut, merinding atau gimana? Oke, ini sebagai closing statement ya. Iya. Sebenarnya bagi Anda generasi muda itu tidak bisa dihindari. Betul sekali. Ada sebuah sabda dari Rasulullah yang nanti yang akan menemukan idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan yang demikian dahsyat, itu mereka yang tidak memiliki iman sama sekali. Jadi mereka yang masih memiliki iman satu titik, maka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah. Maka perkuat
iman kita. Sepertinya sudah harus kita selesaikan ya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Walafu minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup. Oke. Nggak sadar banget ya, udah penutupan acara. Jadi teman-teman, demikianlah acara pada sore hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apalagi jangan lupa dicerminkan tadi poin-poinnya seperti melaksanakan rukun-rukun Islam, selektif dalam memilih teman, dan juga jangan lupa sholat pastinya. Oke, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Jadi terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.